Bayangkan saja, Anda tinggal di sebuah pulau kecil di Nusa Tenggara Timur. Setiap hari, listrik menyala berkat panel surya dan genset yang bekerja bersama. Tapi, 5 tahun setelah dipasang, kebutuhan listrik warga naik lebih dari 2 kali lipat. Sementara, panel suryanya sendiri mulai melemah. Pertanyaannya, sistem yang dulu dirancang optimal, apakah masih optimal hari ini dan 25 tahun lagi? Masalah itulah yang terjadi di Pulau Nusa Molas, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sejak 2019, pulau ini dioperasikan dengan sistem hybrid off-grid dengan konfigurasi PLTS sebesar 380 kWp dan baterai 778 kWh. Namun, konsumsi energi harian pelanggan melonjak dari 245 kWh menjadi lebih dari 500 kWh hanya dalam setahun. Kebanyakan studi optimisasi sistem hybrid berhenti di satu titik, tanpa memperhitungkan bahwa beban terus tumbuh dan panel surya terus terdegradasi selama puluhan tahun ke depan. Riset saya menjawab 2 pertanyaan. Pertama, seperti apa konfigurasi pembangkit yang tetap optimal bukan hanya di tahun pertama, tapi sepanjang 25 tahun operasi. Untuk itu, saya menjalankan simulasi multi-year menggunakan Homer Pro, memasukkan pertumbuhan beban sebesar 4,61% per tahun dan degradasi panel surya 0,5% per tahun sekaligus ke dalam satu model. Kedua, yaitu apakah kabel jaringan yang sudah terpasang mampu menyalurkan listrik dari konfigurasi baru itu tanpa melanggar standar tegangan. Saya membangun ulang modul jaringan distribusi Pulau Nusa Molas di Dixieland Power Factory, lalu mensimulasikan aliran dayanya untuk seperempat abad ke depan. Hasilnya, konfigurasi optimum terdiri atas PLTS sebesar 710 kWp, baterai 1167 kWh, dan diesel sebesar 112 kW sebagai cadangannya. Konfigurasi ini mendorong porsi energi terbarukan menjadi sebesar 99,6% dan memangkas konsumsi solar dari 43.000 liter menjadi kurang dari 900 liter dengan biaya listrik $0,36 per kWh. Dari sisi pembangkit, sistem ini bekerja sempurna. Namun, dari sisi jaringan distribusi, ternyata simulasi menunjukkan tegangan di ujung jaringan mulai jatuh di bawah standar SPLN pada tahun ke-10. Karena kabel yang dipasang sejak 2019 tidak dirancang untuk menyalurkan beban sebuah titik terjauh. Menambahkan kabel paralel secara bertahap ternyata kurang efektif dibanding satu solusi struktural, yaitu dengan menaikkan level ketegangan distribusi menjadi 20 kV. Merancang sistem hybrid off-grid yang andal tidak boleh berhenti di ruang mesin pembangkit. Namun, jaringan yang menghantarkan listrik itu sampai ke rumah warga harus direncanakan dengan horizon waktu yang sama. Ini merupakan pelajaran yang bisa diterapkan oleh pengelola pulau-pulau kecil lain di Indonesia. Pembangkit dan jaringan distribusi bukan 2 proyek terpisah, melainkan satu sistem yang harus tumbuh bersama. Sebab listrik yang menyala setiap hari harus tetap menyala dengan tegangan yang layak. Terima kasih.